konsisten, dan tekun dalam proses akan membuahkan hasil yang luar biasa. Semangat pagi, kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Perkenalkan, nama saya Pascal Alexander Biarjo dari Section Training and Development Divisi Human Capital. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dari Training and Development di PT YPTI. Nah, peran dari Training and Development di PT YPTI sendiri itu merupakan section yang mendukung visi dan misi perusahaan untuk mewujudkan salah satu poin pada balance scorecard, yakni learning and growth. Ini merupakan wujud motivation support kepada karyawan untuk menambah knowledge dan upskilling karyawan, baik hard skill maupun soft skill. Selain untuk mendukung knowledge dan upskilling dari karyawan, dari sisi kita mendukung manajemen adalah training and development membantu perusahaan agar tetap sustain, revenue meningkat, dan meminimalisir resiko pada KPI agar tetap achieve 100%. Dan tentunya di sini peran TNI sangat besar ya dalam memajukan YPTI. Kemudian dalam menentukan sebuah training atau pelatihan, ada rules yang harus diterapkan atau flow proses yang harus kita jalankan, yakni melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis, job kompetensi sesuai jabatan, lalu membuat modul pelatihan. Nah, apa sih yang ada dalam modul pelatihan? Nah, di sini diawali kita membuat silabus, kemudian materi yang sesuai dengan yang ada, tentu yang dimiliki oleh para divisi, kemudian kita membuat soal yang relevan, dan membuat evaluasi penilaian yang tentunya ini menjadi penilaian yang sangat objektif untuk karyawan. Baik, dalam TND sendiri ada beberapa program yang kita jalankan. Yang pertama ada uji kompetensi karyawan, lalu training, kemudian ada training refreshment. Uji kompetensi dilaksanakan sebelum training. Kenapa? Karena untuk menentukan seberapa jauh knowledge dari karyawan tersebut. Setelah kita evaluasi bersama, nilainya ada yang di bawah standar yang kita tentukan, itu akan dilakukan retraining. Kemudian setelah dilakukan retraining, dalam beberapa waktu atau berkala itu akan dilakukan training refreshment, dan tentu itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh divisi masing-masing di PT YPTI. Move kita ke materi pelatihan karyawan baru. Nah, dari training karyawan baru sendiri, sebelum karyawan masuk ke area kerja, itu akan dilakukan training. Yang pertama adalah training safety. Training safety dilakukan oleh PIC ASE, yang dimana di sana disampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah materi 5R, Iken Yoji, kemudian K3, lalu ada penanggulangan kondisi darurat, dan yang terakhir adalah Hyari Kato. Setelah mendapat pengetahuan terkait safety untuk karyawan baru sendiri, lanjut ke training di Genba atau langsung di area kerjanya. Misal di area produksi, langsung di area produksi dilakukan praktek dan didampingi oleh trainer dari produksi sendiri. Biasanya dari kepala produksi yang mendampingi. Kemudian ada penyesuaian yang dimana atasan mampu memahami dengan betul potensi yang dimiliki para member, lalu mengusulkan diadakannya training kepada kami di section training and development, bisa dari sisi soft skill maupun hard skill. Kita harus strong follow up juga untuk mencari root cause kenapa sih divisi tersebut membutuhkan sebuah training. Nah, di sini kami biasa berdasar atas
analyze atau actual performance dan expected performance dari karyawan tersebut. Kinerja terkini, mana skill yang masih di bawah standar. Dan ini kita ambil dari skill metric dari karyawan di divisi masing-masing. Yang di bawah standar, kita tanyakan ke leader, kemudian apa yang perlu di upskilling dari skill dari member tersebut. Demi menjaga kualitas SDM yang ada di PT YPTI, kami pun juga concern terhadap update skill metric sebulan sekali dengan metode yang terus diperbaiki dan tentunya sesuai dengan perkembangan perusahaan yang semakin maju dan besar. Pada konsep awal dari human capital adalah karyawan merupakan aset bagi perusahaan dan kita harus mendukung 100% kemajuan karyawan tersebut dan karyawan bisa mengaktualisasi diri di perusahaan. Dalam hal ini, arahan manajemen terhadap training and development di PT YPTI yaitu memperbanyak jam praktek dibandingkan teori di dalam kelas atau in class agar rekan-rekan mampu mengejawantahkan atau mempraktikkan langsung di area kerja masing-masing dan mereka bisa paham motionnya langsung, kemudian bisa merasakan bahwa oh seperti ini memegang produk, oh seperti ini toh bagaimana feel-nya di mesin produksi. Untuk menunjang arahan dari manajemen tadi, kita membuat training yang bermanfaat dan sesuai target, lalu membuat schedule berdasarkan jam kerja karyawan agar tidak bentrok ketika karyawan sedang bekerja dan diadakannya training. Kemudian create trainer yang kompeten dan mereka tentu bersertifikat PNSP dan tentu berkolaborasi dengan divisi-divisi terkait dan ini membuat kita semakin sinergi untuk membuat YPTI Group semakin maju. Seperti yang sudah sampaikan di awal, tidak ada pencapaian yang instan. Semua harus melalui proses. Bukankah sepotong intan terbaik dihasilkan dari suhu dan tekanan tinggi di perut bumi? Semakin tinggi suhu yang diterima, semakin tinggi pula tekanan yang diperolehnya. Maka, dia akan berubah menjadi intan yang berkilau dan bernilai tinggi. YPTI luar biasa.